guys, welcome back to Dr. On Call with me, Dr. Nadia Hambali. Beberapa waktu belakangan ini, banyak yang muncul di DM saya menanyakan, "Dok, pernah dengar nggak tentang produk stem cell ini? Dok, produk stem cell ini fungsinya apa ya? Terus, apakah ini aman untuk dikonsumsi oleh keluarga saya?" Maka, mari kita bahas tentang fakta-fakta seputar produk komersil stem cell yang sudah beredar di pasaran. Semakin terkenalnya stem cell sebagai metode regenerasi sel di bidang kecantikan dan kosmetik, beberapa pabrik baik dari dalam maupun dari luar negeri telah mempromosikan krim topikal berbahan stem cell dari tumbuh-tumbuhan yang berpotensi memiliki efek protektif, whitening, dan juga anti-aging pada kulit. Selain dari tumbuhan, terdapat produk suplemen makanan yang mengandung stem cell hewan. Salah satu contohnya adalah kapsul suplemen yang mengandung sel plasenta rusa, yang diakui memiliki keuntungan terapeutik untuk mengobati berbagai jenis penyakit dan juga meningkatkan imunitas tubuh. Baru-baru ini juga terdapat produk suplemen makanan yang berasal dari ikan salmon. Lalu, apakah produk-produk tersebut mengandung stem cell? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kita ingat bahwa stem cell adalah sel hidup dan tidak dapat bertahan tanpa metode penyimpanan yang ideal. Contohnya pada saat penyimpanan umbilical cord blood stem cell pada bank tali pusat memerlukan metode cryopreservation yang dengan temperatur di bawah minus 150 derajat Celcius. Sehingga produk stem cell dalam bentuk sediaan topikal atau oral menimbulkan tanda tanya yang besar. Pada sebuah jurnal yang telah melakukan pemeriksaan histologi pada salah satu produk ini, tidak dapat menemukan stem cell hidup pada kandungannya. Menurut para peneliti, stem cell hidup tidak dapat melewati sistem pencernaan karena akan didegradasi oleh enzim-enzim perut. Dan juga mengetahui ukuran rata-rata mesenchymal stem cell pada hewan mamalia yang tidak terlalu beda jauh antara hewan tikus dan juga gajah, sulit bagi sel ini untuk menembus permukaan mikrofili enterosit usus. Pada penelitian lain mengenai produk dari stem cell tumbuhan, ditegaskan bahwa penggunaan stem cell hidup dalam formulasi kosmetik sangat sulit untuk dilakukan. Maka, sebagai alternatif, ekstrak stem cell tumbuh-tumbuhan digunakan untuk membuat produk yang lebih aman, inovatif, dan dapat disimpan dalam waktu jangka panjang. Kemudian, dari mana efek-efek menguntungkan produk ini jika tidak mengandung stem cell hidup? Yang menjadi poin penting adalah stem cell bukan satu-satunya zat aktif pada kandungan produk ini. Pada produk yang terbuat dari stem cell ovarium ikan salmon, ditemukan kandungan protein dan lemak esensial yang tinggi. Berbeda dari kandungan protein yang terdapat pada telur dan daging ikan, lapisan ovarium ini kaya akan kolagen. Pada penelitian yang dilakukan, konsumsi produk ini dapat memberikan efek protektif terhadap liver dan juga mengurangi resiko kanker kolon pada model hewan. Efek kulit kencang dan lembut setelah pemakaian krim wajah didapatkan berkat sifat antioksidan dari ekstrak stem cell tumbuh-tumbuhan yang telah diproses dan diseleksi melalui teknik plant cell culture. Teknik ini digunakan untuk mensintesis secara biologis substansi aktif pada tumbuhan yang tidak ditemukan pada kondisi alam. Tetapi tentu, ekstrak stem cell tidak dapat memberikan efek yang sama seperti stem cell itu sendiri. Untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan, stem cell harus diaplikasikan dalam kondisi hidup, seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Pada kesimpulannya, pemberian terapi stem cell melalui metode oral tidak dianjurkan. Pemberian melalui infus intravena seperti pemberian MSC IV pada pasien-pasien COVID atau pemberian melalui injeksi langsung pada affected area seperti pada kondisi osteoartritis merupakan metode paling efektif untuk pengaplikasian terapi stem cell. Penyimpanan stem cell sendiri memerlukan alat dan kondisi khusus agar menjaga sel agar tetap hidup. Walaupun mungkin produk-produk komersil ini dibuat menggunakan bahan dasar stem cell, tetapi berdasarkan jurnal-jurnal yang telah kita kumpulkan, kita dapat simpulkan bahwa stem cell ini tidak dapat bertahan sampai ke tangan konsumen. Tetapi, walaupun tidak mengandung stem cell hidup, terdapat kandungan nutrisi suplemen lainnya. Banyaknya false advertisement mengenai terapi stem cell dapat menimbulkan kebingungan
misleading, bahkan misuse dari produk-produk stem cell ini. That's why we have to be smart dan menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai kalangan medis untuk mengedukasi pasien mengenai hal tersebut. Stay tune terus di Dokter On Call dan tunggu episode aku berikutnya.